Ya, ada yang kirim salam nih. Ya. Yang tidur bareng Pak Anies semalam. Saya tidur bareng sama Pak Anies. Salam untuk Bapak semua dan ataupun Abang sebagai Bang Ikang Fauzi. Dadah. Bang Ikang Fauzi. Tuh, Bang Ikang tuh ayah. Iya, Pak. Iya, tadi Pak ini cerita senang banget bisa tidur sama Pak Anies katanya. Katanya kayak mimpi. Orang tua dia juga, Pak. Iya. Maka dari Bapak bilang anak Ikang Fauzi, langsung saya datang minta foto bareng. Lucu banget. Izin saya rekam ya, Pak. Tadi Bapak lucu banget ekspresinya. Salam untuk ayah nanti. Siap, Pak, siap. Beliau adalah Bang Zul, dagangnya Es puding. es pegawai. Es puding pegawai. Es puding pegawai. Es puding pegawai. Es puding pegawai. Insya Allah. Abis ini insya Allah makin sukses, Pak. Masya Allah, Bang. Masya Allah, Masya Allah. Hikmahnya akan besar dan pasti dilipat gandakan. Amin amin. Karena rumah ilmu. Di sini rumah anak-anak belajar. Allah mencintai orang-orang yang belajar. Amin. Dan pasti akan dilipat gandakan. Amin amin ya Nanti Allah. jadi tempat kebaikan. Amin amin ya Allah. Kita menyebutnya sebagai musibah bagi tempat ini. Tapi pondok pesantren ini, tadi saya bilang sama Ustadz Mulkana. pesantren ini seperti jadi benteng yang melindungi rumah-rumah penduduk dari kayu-kayu yang besar-besar ini. Dan tadi Bapak bilang kan sebagian kayu ini dengan akar-akarnya terang. Betul betul Pak. Nah, akar-akarnya terang. Sampai ke atas atap itu. Ya, artinya ini kan kayu langsung dari hutan. Hutan, Walaupun ada yang betul. potong-potong juga ya. Betul betul Pak. Tapi insya Allah dalam suasana seperti ini bicara hikmah memang sulit. Tapi kita percaya hikmah itu nanti. Saya percaya insya Allah. Amin. Insya Allah ini nanti ya jadi tempat yang jadi catatan nih. 2025 pernah terkubur seperti ini. Allah Insya insya Allah Allah. nanti satu saat pondok ini makin besar. Amin ya Allah. Amin ya Rob. Amin ya. Amin amin insya Allah. Dan ini jadi justru catatan sejarah pondok ini. Masya Allah. Pernah Aceh nih. pernah diterpa bencana seperti ini dan terus bangkit. Amin amin insya Allah. Makin kuat, makin kokoh. Amin Insya Allah. Biar masjid itu jadi simbolnya. insya Allah. Namanya masjid apa? Masjid As-Sunnah. Masjid As-Sunnah. Pesantren Darul Mukhlisin. Namanya bagus betul. Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya ini 2023 berdiri tahun Saya titip salam ya buat Pak Haji. Siap insya Allah. Sedang di Medan ya. Medan belanja untuk kami, untuk warga. Beliau menjalankan tugasnya, kita jalankan tugasnya. Dia kirim Insya Allah. salam juga. Secara badan kita tidak jumpa, tapi insya Allah hati kita berjumpa. Insya Allah amin amin. Setelah melihat langsung, rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian mengakui bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara. Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat punya ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, dan program pemulihan tanpa ragu-ragu. Dan buat warga yang terdampak, apa bedanya? Kalau jadi bencana nasional statusnya, maka aliran logistik bisa lebih deras. Makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, layanan kesehatan, sampai dukungan psikososial. Dan akses jalan yang putus bisa lebih cepat dibuka karena alat berat, TNI, dan semua instansi bisa digerakkan lebih masif. Dan ke depan, program perbaikan rumah, sekolah, jalan, bantuan usaha kecil juga bisa lebih kuat karena dibiayai negara, bukan hanya mengandalkan APBD yang terbatas. Saya paham ada kekhawatiran kalau statusnya bencana nasional apakah tidak makin rawan korupsi, makin rawan tumpang tindih kewenangan atau intervensi pihak luar. Kekhawatiran itu wajar, tapi jawabannya bukan menahan status bencana nasional, melainkan memastikan tata kelolanya diawasi ketat sejak awal. Dan bagi para korban, status bencana nasional jadi pesan bahwa negara benar-benar melihat dan menganggap ini sebagai urusan kita bersama, bukan sekedar urusan daerah. Saya datang ke Lebak tahun 2010 ketika mengantarkan pengajar muda bekerja menjadi guru di sana. Dan di tahun itu, bahkan mungkin sampai sekarang, ketertinggalan itu terjadi luar biasa. Indeks pembangunan manusia
ini perlu jadi alat ukur yang diprioritaskan. Kita Bapak sekalian, sampai tujuan kita mengubah angka indeks. Tujuan kita adalah mengubah kualitas manusia Indonesia menjadi jauh lebih baik, bukan sekedar indeks. Kenapa saya katakan ini penting? Seperti kita ingin angka pengangguran kita menurun. Menurut saya itu tidak tepat. Kita perlu ingin agar pengangguran menurun. Kenapa? Karena kadang-kadang kita membuat alat ukur yang memudahkan. Misalnya disebut bekerja bila apa? Disebut bekerja bila minggu lalu bekerja 1 jam. Itu namanya kerja. Bapak sekalian, kalau caranya menghitung begitu, maka angka pengangguran itu menjadi amat rendah. Dia lagi nanggung soalnya. Kenapa? Nah, dihitungnya adalah 1 minggu lalu bekerja 1 jam. Karena itu, jangan hanya mengubah angkanya, tapi mengubah kenyataannya. Karena itu yang kita butuhkan. Jadi, saya setuju yang disampaikan Pak Sumawijaya. Kita perlu konsentrasi pada kesehatan, lalu pendidikan. Dua itu akan meningkatkan kualitas manusia kita. Dan saya sering sampaikan, bukan kualitas sumber daya manusia, tapi kualitas manusia. Nah, ini PR yang disampaikan, menurut saya penting. Dan tadi disebutkan masyarakat sebagai subjek. Kita harus bekerja sebagai gotong royong. Gotong royong itu artinya apa? Setara. Negara dengan rakyat, rakyat dengan negara bekerja setara untuk mengubah kondisi dan melunasi janji-janji kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, prinsip ini tentu saja menjadi subjek. Nah, yang harus belajar siapa? Yang harus belajar negara. Karena negara seringkali menempatkan dirinya sebagai satu-satunya pelaku pembangunan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dami. Luar biasa sekali bagaimana Anies Baswedan beliau ketika berada di Aceh Tamiang, teman-teman ya. Bagaimana ia bersama dengan relawan-relawan kemanusiaan yaitu relawan humanis dan lainnya, itu berkunjung ke Aceh yaitu mereka memberikan bantuan dan membantu warga di sana, teman-teman. Namun yang menarik adalah ketika salah satu warga sangat bangga sekali bertemu dengan Anies Sebenarnya banyak juga teman-teman yang menyambut Anies yang senang Anies hadir. Namun ada salah satu bapak-bapak yang kemudian senang bahkan bisa tidur bareng Anies Baswedan. Tokoh yang ia kagumi, tokoh yang ia idolakan bahkan ia mengatakan tak menyangka seperti mimpi tidur bareng Anies, teman-teman. Itu membuat kita terharu bagaimana kejujuran dan kepolosan seorang bapak tersebut. Kalau kita melihat memang bencana alam yang ada di Aceh bahkan Sumatera, teman-teman menuai kepedihan yang luar biasa di tengah-tengah Indonesia sedang berbenah ternyata ada saja musibah yang dilewati Disinilah kenapa para tokoh, para masyarakat, pejabat harus bergandeng tangan untuk saling bahu-membahu membantu warga-warga yang ada di sana, teman-teman untuk memulihkan keadaan, memulihkan kehidupan mereka kembali Tak jarang Anies selalu mengkritik mendesak pemerintah agar menetapkan bencana alam yang terjadi di Sumatera bahkan Aceh ini sebagai bencana nasional agar pemulihannya kembali baik, agar ada bantuan internasional
Dan kalau kita melihat memang tidak tidak ringan ya, bagaimana kejadian yang menimpa warga kita di sana ya, saudara kita di sana teman-teman, itu sangat luar biasa sekali ya. Semoga saja dengan hadirnya para tokoh, pejabat, relawan, kemanusiaan ya, ini memberikan semangat kembali, memberikan motivasi, memberikan penghiburan ya. Semoga masyarakat di sana kembali bangkit untuk menata kehidupan rumah lingkungannya dengan baik ya. Tentunya dengan campur tangan dan bantuan yang dikerahkan. Bagaimana menurut kalian?